Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syahrani Ramadan dengan NIM 18721500138. Materi pembahasan saya adalah berbagai jenis pajak terhadap komoditas. Yang pertama ada pajak unit, kemudian ad valorem tax, pajak pada faktor produksi, pajak pada komoditas yang tidak ada kompetitornya, yaitu monopoli dan oligopoli, terakhir pajak keuntungan. Berbagai jenis pajak terhadap komoditas, yang pertama ada pajak unit. Pajak per unit atau pajak spesifik adalah pajak yang didefinisikan sebagai jumlah tetap untuk setiap unit barang atau jasa yang dijual, seperti sen per kilogram. Dengan demikian sebanding dengan jumlah tertentu dari produk yang dijual, terlepas dari harganya. Contohnya, pajak rokok sebesar Rp50 per batang. Kemudian, ad valorem tax. Pajak ad valorem adalah biaya berdasarkan presentase tetap dari nilai produk. Pajak ini didasarkan pada nilai suatu transaksi atau properti. Pajak ini biasanya dipungut pada saat transaksi. Contohnya adalah pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai PPN. Contoh-contoh ad valorem tax, pajak pertambahan nilai PPN, pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai transaksi penjualan yang dikenakan pajak. Kemudian ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, yaitu pajak yang perhitungannya berdasarkan nilai properti yang dikenakan pajak berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP. Pengaruh pajak terhadap produksi sebagai keseluruhan berlangsung melalui pengaruh-pengaruhnya terhadap kerja, tabungan, dan investasi. Apabila investasi dapat diarahkan dengan baik, maka akan dapat membuat pekerjaan lebih produktif. Investasi ini dapat berupa investasi material maupun investasi sumber daya manusia. Investasi material akan memberikan kepada para pekerja alat-alat material untuk dapat bekerja lebih produktif dan lebih efisien. Investasi ini dapat berbentuk bangunan-bangunan, mesin-mesin, alat-alat angkutan, tenaga listrik, dan sebagainya. Sedangkan investasi dalam bidang sumber daya manusia akan dapat membuat para pekerja lebih efisien sebagai salah satu faktor produksi. Investasi dalam bentuk ini dapat dalam bentuk tingkat kesehatan yang lebih baik, skill, pengetahuan khusus, dan sebagainya. Investasi sumber daya manusia maupun investasi material hanya mungkin terjadi bila ada tabungan dalam masyarakat. Pada kenyataannya, besarnya tabungan dan investasi tidak secara otomatis akan sama. Kadang-kadang yang terjadi bahwa tabungan lebih tinggi dari investasi, maka akibatnya ialah akan terjadi pengangguran. Perusahaan-perusahaan menjadi lesu, harga-harga akan menurun sehingga akan terjadi deflasi. Pajak pada komoditas yang tidak ada kompetitornya. Yang pertama, monopoli. Monopoli adalah keadaan di mana suatu bisnis dikuasai oleh satu perusahaan atau pasar dan tidak memiliki pesaing. Biasanya produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat sebagai penentu harga atau price maker. Seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu juga sebaliknya. Kemudian pajak lump sum adalah pajak yang dikenakan sebesar jumlah tertentu, berapapun kuantitas output yang diproduksi dan dijual. Penetapan pajak ini dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan keuntungan monopolis tanpa mempengaruhi harga dan output. Oligopoli. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Persaingan antar perusahaan sangat ketat dan strategi pemasarannya dilandasi oleh daya cipta. Produk yang dihasilkan sangat beragam dan jenisnya dapat berbeda pada masing-masing produsen. Oligopoli atau sering disebut pasar oligopoli merupakan pasar persaingan tidak sempurna. Disebut seperti itu karena pasar tersebut mempunyai jumlah produsen dan pedagang yang tidak sebanding
dengan jumlah pembeli atau konsumen. Pajak keuntungan. Pajak keuntungan atau penghasilan ini dikenal sebagai pajak penghasilan. PPh. Pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan kepada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Cara menghitung PPh atau pajak penghasilan: PKP di bawah 50 juta akan dikenakan PPh sebesar proporsional atau regresif. Cara menghitung PPh atau pajak penghasilan: PKP di bawah 50 juta akan dikenakan PPh sebesar 5%. PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenakan PPh sebesar 15%. PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenakan PPh sebesar 25%. PKP di atas 500 juta dikenakan PPh sebesar 50%. Fungsi pajak penghasilan yang pertama yaitu untuk mendukung distribusi pemerataan penghasilan. Dalam hal ini, potongan pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk pemerataan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama, mendukung distribusi pemerataan penghasilan. Kedua, menyeimbangkan regulasi anggaran negara. Ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Itu saja materi pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.